So what's up bro and sister, balik lagi di channel gua yang udah lama banget enggak gua upload ini ya guys ya. Udah berapa lama ya belum upload ya? Udah lama banget sih pokoknya. Jadi sebelum ini gua ucapin selamat menunaikan ibadah puasa dulu ya untuk kalian semua yang menjalaninya gitu. Jadi gua di konten kali ini gue pengen buat masih sama dengan konten-konten yang kayak misteri, konspirasi dan lain sebagainya gitu. Gue mau coba, dan ini konten pertama gue setelah gue hibernasi panjang ya, panjang banget. Nah ini yang mau gue bahas juga, ini panjang banget, bukan itu kotanya, jadi kotanya panjang begitu. Oke. Jadi dukung gue terus ya, coba. Gue udah lama banget nih kagak yang namanya upload. Jadi jadi pembahasan pertama yang akan gue bahas adalah The Line. Apa itu The Line? Ya, The Line adalah sebuah kota yang akan dibuat di Saudi Arabia, cuman dia buatnya tuh kayak gimana ya, kayak begini nih, panjang. Itu akan menjadi, kata gue, ini akan menjadi Divergent. Kalau Divergent nggak? Divergent, abis itu Insurgent, abis itu Giant, abis itu udah sih cuma 3 doang. Buat yang nggak tahu nih, coba lihat, soalnya agak mirip gitu kayak kota yang ada tembok besar di kanan kiri dan maybe nggak bisa dilewati gitu. Coba. Release now. Jadi The Line ini pertama dibangun, bukan pertama dibangun sih, pertama mungkin desas-desusnya rame itu di tahun 2017, dan orang-orang mungkin masih ngerasa kayak, oh itu cuma hoax apa enggak gitu. Dan ternyata di tahun 2022 mulai banyak truk pembangunan yang melewati daerah situ, dan ternyata itu mulai dikerjakan dari bulan Oktober 2022. Jadi kalau misalnya jadi bakalan epic, soalnya ini panjangnya 170 km. Di panjangnya 170 km, lebarnya 200 meter, dan mungkin tinggi bangunannya akan 500 meter. Bukan akan sih, perkiraannya 500 meter. Gila. Agak-agak gimana gitu ya. Dan biaya yang diperhitungkan sampai tahun 2030 itu adalah 4,75 kuadriliun. Nolnya banyak kan pokoknya. Triliun aja, gimana kuadriliun anjir. Nah, The Line ini pertama kali dicetuskan oleh Muhammad bin Salman, pangeran dia. Biasa, banyak duit keluarga. Sorry. BTW guys, ini tuh The Line ini tuh agak-agak lain ya. Dia kemungkinan akan dibuat undang-undang sendiri dalam kota itu. Kalau menurut gue sih, ini bisa banget jadi kayak Divergent gitu nggak sih, kayak orang-orang di kurung gitu, nggak boleh keluar, terus tahu-tahu ada Dauntless, ada apa lagi ya? Lupa, gue udah lama nggak nonton video Divergent. Emang itu keren banget sih. Dan menurut gua ini idenya bagus ya, karena Arab itu udah mikirin kayak, oh di tahun 2030, tahun 2045 perkiraan penduduk gua akan menjadi 9 juta nih. Jadi dia harus membuat kota yang baru agar nggak sumpek tuh populasi di situ doang. Akhirnya dibuatlah The Line ini, Neom.
menurut gua ya bagus sih, kayak investasi yang panjang gitu nggak sih, kayak pemerintahnya tuh udah mikirin ke sana, bukan kayak di sini gitu yang pemerintahnya masih mikirin ya di situ-situ aja, apalagi ya kayak KFC cuak. Dan kerennya ya, ini kota katanya akan bebas karbon, yang berarti tidak akan ada mobil dan transportasi itu cuma kereta katanya, kereta cepat gitu dari ujung ke ujung, bahkan lo katanya cuma bisa dengan jarak 170 km dari ujung ke ujung itu waktu cuma 20 menit. Dan katanya ya, mereka mau cari apapun di sana itu tinggal jalan kaki selama 5 menit dan akan mendapatkannya. Belum tahu aja, coba di sini jalan kaki juga kena macet, belum berebutan takjil ya. Aduh, tapi ini keren banget sih, dia kayak udah mengklaim gitu kalau dia go green, bahkan katanya semua bahannya itu recyclable ya, 100% recyclable. Dia kayak go green gitu, cuman agak keren, cuman gimana ya, agak-agak nggak emang kita aja yang ketinggalan zaman itu, misalnya zamannya udah beda gitu ya. Tapi gue juga bingung sih, gue juga nyari-nyari nih kayak di sana boleh pelihara hewan kayak gitu, tapi belum nemu ya, gue nggak tahu sih boleh apa enggak. Cuman kalau misalnya nggak boleh ya agak-agak gimana ya guys, lucu ya. Kayak kurang aja ya hidup manusia tanpa hewan itu, aneh banget. Ya tapi di setiap pembangunan akan ada pengorbanan ya guys. Ini agak sedih sih gue. Jadi pemerintah Saudi Arabia itu menempati daerah jadi pembangunan itu mereka mengorbankan sebuah suku Powaitak namanya. Ya di balik pembangunan pasti akan ada pengorbanan. Cuma ini menurut gua agak gimana gitu ya, karena ada beberapa orang, tiga orang suku Powaitak, mereka menentang dan tetap ada di rumahnya gitu. Tapi pemerintah Arab tangkap mereka bertiga dan dihukum mati karena menolak atau tidak menurut pemerintahan Arab. Agak-agak di luar nalar gitu. Bahkan ada seorang dirjen kolonel dirjen, kebalik ya, itulah pokoknya ya, keamanan publik, dia pergi coy, cabut dia, membelut dia, langsung kayak ngebongkar rahasia, kayak itu udah muak karena banyak pelanggaran HAM yang terjadi di saat pembangunan itu pertama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا العقيد رابح العنزي من جهاز الأمن العام، وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن النظام السعودي بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق المواطنين، وبسبب السياسات المتهورة والتفحيطات السياسية لمحمد بن سلمان على الصعيدين المحلي والدولي. هذا والسلام عليكم ورحمة الله. Terus ya ribuan orang nih dalam suku Powaitak itu kan mereka semua digusur ya. Itu nggak ada penanggulangannya gitu. Mereka kayak udah dibiarin aja begitu. Sampai udah banyak orang yang protes nolak, tapi cuma ditangkepin sama pemerintah Arab. Bahkan ya 47 orang suku Powaitak itu ditangkap karena menolak. Dan update terbaru katanya 5 orang mati nih, dihukum mati maksudnya. Ini agak-agak aneh ya, karena maksudnya pemerintahan itu kalau misalnya dia ngebuat sesuatu dan ngegusur sesuatu, harusnya ada penanggulangannya. Kayak misalnya kita nih
ditangkap, nggak ditangkap sih, kayak misalnya itu dia, gue udah nyari ya, gue belum nemu dan belum dapet apa kompensasi yang didapat sama suku Hawaii ini. Maksudnya kayak misalnya kita nih mau dibangun jalan tol, rumah kita kena, kita pasti akan ditawarin bayaran oleh pemerintah. Kayak deal apa enggak belum karena apa ya. Nah itu gue nggak tahu tuh, gue cari-cari di manapun belum nemu juga gue kompensasinya apa, apakah ada kompensasi atau enggak. Tapi kalau menurut kolonel si jenderal ini nih, si Nabi ini nih, katanya sih belum ada kompensasi ya, maka ditelantarin begitu aja tuh suku-suku itu tuh. Cuman gila ya, masalahnya kayak orang yang ketangkap masa tahanannya itu bisa 15-50 tahun. Gila bro, anjir, cuma gara-gara nggak mau digusur padahal itu tanah mereka gitu. Banget sih. Kalau kata gue sih ya bang bang pangeran, mending lu daripada telantarin mereka, mending lu kayak, woi siapa yang bisa bantuin gue, yang punya pintar, punya bakat untuk membangun, yuk kita bareng-bareng ngebangun kota ini gitu kan. Kalau yang nggak bisa modal tenaga, udah angkut-angkutin barang aja gitu kan, bisa tanpa kayak melantarin mereka gitu. Bang Pangeran, dan satu lagi nih Bang Pangeran ya, bayar, jangan kagak dibayar tuh mereka, ntar udah ditolongin, udah dibantuin, kagak bayar ya pakai amat nih bang. Terus kayak gue agak-agak curiga gitu, kayak pembangunan ini kan masuk ke masa depan ya guys. Pangeran ini terlibat dengan apa ya? Kayaknya agak-agak diktator gitu. Kayak seru buat dibahas nih. Ya seru buat dibahas ya, but not in a good way. Terus ya coba kalau misalnya emang kita pengen bahas pangeran si ini nih, gue akan kulik sedalam mungkin yang kemungkinan si pangeran ini ada lika-liku ke arah mana gitu ya kan. Ya segitu aja guys. Kalau misalnya emang kalian pengen, gue akan ngebuatin lagi ya. Gue hanya pengen coba upload lagi aja karena gue udah lama banget nggak upload, dan gue mungkin akan konsisten ya kalau gue lagi belum kerja. So guys, jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa pencet tombol like dan komen, request apa yang pengen kita omongin selanjutnya. Thanks bro and sister. Cheers.